Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih di India. Minggu lalu sudah ketemu Hinduisme. Kita ngincipi sebentar, nyemil sedikit Hinduisme. Malam ini cemilannya ganti Buddhisme. Kita cuplik dikit-dikit. Kita lihat skema besar filsafat Buddhisme, dan semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi visinya itu, kalau benar-benar tertarik Buddhisme ya monggo dibaca sendiri. Jadi saya tidak akan ngomong sejarah agama Buddha, saya tidak akan ngomong Theravada, Hinayana, Mahayana, tidak. Saya cuma masuk ke beberapa isu yang mungkin inspiring, bisa menginspirasi kita. Karena seperti saya jelaskan di awal-awal ngaji kita, ini kan semacam perjalanan menjumputi hikmah yang terserak di mana-mana di pikiran banyak sekali filosof, termasuk dalam Buddhisme. Bahkan ada yang bilang, banyak kajian yang membahas jangan-jangan Buddhisme itu bukan agama, tapi sistem kefilsafatan tertentu. Cuma sebagaimana Hindu, yang orangnya tidak pusing dia disebut agama Hindu meskipun hakikatnya agama Weda, Buddhisme juga begitu. Mereka tidak terlalu pusing kalau disebut bukan agama. Banyak yang menyebut dia non-teis atau bahkan ateis, dianggap tidak punya Tuhan. Cuma dia tidak pusing dengan semua itu, karena memang basis filsafatnya sendiri nyuruh tidak pusing. Jadi dasar berpikirnya sendiri nyuruh ngapain pusing-pusing dengan nama, ngapain pusing-pusing dengan identitas. Toh semuanya ilusi sifatnya, semuanya maya, bikinan, permainan pikiran. Orang kenal Buddha biasanya langsung nyambungnya ke founding father-nya, Siddhartha Gautama. Yang tertarik sejarahnya ya boleh dibaca riwayatnya. Yang paling enak itu yang tulisannya Hermann Hesse itu, yang judulnya Buddha. Itu agak inspiring cara dia mengemasnya. Ada beberapa tokoh spiritual juga yang nulis riwayatnya Buddhisme. Ada seorang tokoh reformer India namanya Abul Kalam Azad. Bagi Abul Kalam Azad, Siddhartha Gautama itu nabi. Kalau dalam Islam, dia adalah Nabi Zulkifli. Kenapa disebut Nabi Zulkifli? Alasannya Abul Kalam Azad, Zulkifli itu bukan nama, tapi menunjuk tempat. Dan itu sebenarnya menunjuk nama tempat kelahirannya Siddhartha, yaitu Kapilawastu. Alasan yang pertama itu. Alasan kedua, Buddha ini mengalami pencerahan di sebuah pohon yang kita kenal namanya pohon Bodhi. Pohon Bodhi ini kalau di Indonesia mungkin biasanya diterjemahkan pohon ara. Kalau di bahasa Arab namanya pohon tin. Dan dalam Al-Quran kan disebut itu kan 4 Nabi Ulul Azmi dengan simbolnya masing-masing. Wattini, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Baladil amin itu Mekah, zaitun itu Yerusalem, Nabi Isa. Ini wazaitun, waturi sinin itu bukit Sinai-nya Nabi Musa. Dan yang kata paling awal watin itu sebenarnya merujuk pada pohon Bodhi miliknya Nabi Zulkifli. Nah itu argumen-argumennya Abul Kalam Azad. Panjang sebenarnya, silahkan dicari. Kenapa kok Abul Kalam Azad? Karena di antara nabi-nabi, Nabi Zulkifli ini yang oleh Al-Quran riwayatnya disebut sangat minimal. Jadi kita harus meraba-raba siapa beliau ini.
Oke, ya yang tertarik monggo dibaca sendiri. Karena isu-isu kayak gini kan agak sensitif. Yang Buddha juga sensitif, yang Islam juga sensitif. Nanti orang Buddha kan juga mesti marah-marah juga kan. Wow, wong Islami kabeh dipek. Nek ana sing apik-apik dipek kabeh. Ya. Sing Islam juga gitu, enggak terima masa Buddha itu kan kafir, enggak punya Tuhan. Masa Islam kan gitu terusan. Ya wis lah, sing waras ngalah sekarang kita cari. Ada hikmah apa dari tokoh kita Siddhartha Gautama. Seperti saya jelaskan di awal kita ngomong India, bahwa Buddhisme itu sebenarnya gayanya masih agama Weda, cuma yang non-mainstream, ya kan, yang melawan arus, yang heterodok, bukan yang ortodok. Jadi banyak ajaran-ajaran Buddhisme itu sebenarnya melanjutkan atau meneruskan, menyetujui beberapa ajaran-ajarannya Hinduisme dengan modifikasi tertentu, meskipun juga ada beberapa yang ditolak. Yang sangat jelas ditolak, yang pertama adalah itu, otoritas teks-teks Weda. Kalau orang Hindu kan Weda itu primer, Qurannya tidak boleh diotak-atik, luar biasa. Tapi kalau di Buddha tidak. Weda itu, kitab suci itu hanya petunjuk, pedoman, dan itu tidak sangat penting. Yang lebih vital adalah perjalanan, bukan kitab sucinya. Tidak ada gunanya kitab suci luar biasa diagung-agungkan, diunggul-unggulkan, tapi tidak fungsional. Jadi kitab suci itu peta. Tidak ada gunanya kamu ngerti peta kalau nggak pernah ke sana, kalau nggak pernah kamu tempuh perjalanannya. Buddhisme itu semacam menggeser orientasi itu, dari orientasi grafis, orientasi selalu ke kitab suci, ke orientasi pengalaman. Alami langsung, jalani aja, nanti kamu akan dapat sesuatu sendiri dari perjalanan. Nah, itu gugatan pertama Buddhisme pada Hinduisme. Ya mungkin agak nyindir kita lah, Islam itu kan sangat kuat di tradisi grafisnya. Boleh, tidak apa-apa, cuma jangan berhenti di situ. Kita kan kebalik, kita kembalinya ke Quran hadis. Loh kok malah kembali ke situ? Jalankan isinya Quran hadis. Kalau kembali ke situ nanti mandek di teks. Nah itu sebenarnya kritiknya Hinduisme pada Buddhisme. Jadi Quran hadis bukan tempat kita kembali, tapi pedoman kita untuk berjalan. Yang dikritik kedua, sistem kasta. Kemarin di Hinduisme kan ada kasta-kasta itu kan, ada Brahmana, ada Sudra, ada Vaishya. Kalau di Buddhisme tidak ada. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk naik kasta. Setiap orang sejajar kesempatannya untuk mengalami pencerahan. Jadi sekarang orang siapapun dia levelnya sama. Oke, terus yang ketiga, politeismenya Hindu. Personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Itu kalau di Buddhisme ditolak karena terlalu jelimet, terlalu rumit. Nanti kita sibuk melayani Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. Padahal perjalanan tidak ke situ harusnya. Maka Tuhan-Tuhan yang banyak dan luar biasa di Hinduisme itu dikritik habis-habisan. Dan yang ketiga, kependetaan. Jadi kependetaan apa? Eksklusivisme, kebangsawanan para pendeta, kenikmatan para pendeta dalam tanda petik. Itu yang digugat oleh Buddhisme. Makanya pendeta-pendeta Buddha itu kan biasanya enggak wah, dia cuma pakai baju yang warnanya kuning. Kuning itu kan enggak gaya sama sekali, apalagi cuma diubut-ubutkan itu kan. Analoginya kuning itu memang ke yang kotor-kotor. Jadi itu bajunya aja kayak gitu, enggak modis sama sekali. Jadi
Kalau pakai kategori Cina, yin sama yang, Buddhisme ini agama yang coraknya yin, ke dalam dingin. Kalau agama yang coraknya yang kan paling Islam, Kristen, Yahudi. Ini agama yang sangat agresif tiga-tiganya. Tapi kalau yang Cina kemarin yang itu kan yang Konfusianisme, sementara yang tahu cenderung yin. Jadi agak orientasinya ke dalam, tidak keluar, tidak mission, tidak dakwah. Yang orientasi keluar, yang itu kan agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Termasuk sempalan-sempalan, apa saya menyebutnya, kelanjutan-kelanjutan Buddhisme dengan identitas yang berbeda. Nanti ada tokoh besar di India namanya Jayawarman. Jayawarman ini anak raja di India, salah satunya kerajaannya namanya Kerajaan Pallava. Nanti Kerajaan Pallava itu yang beberapa tokohnya ada yang migrasi ke Indonesia. Dan Jayawarman ini di antara sepupunya nanti yang mendirikan dinasti di Sriwijaya. Jayawarman ini kisahnya persis kayak Siddhartha Gautama. Dia gelisah dengan kehidupannya di kerajaan. Saudara-saudaranya yang saling bunuh, rebutan jadi raja. Terus dia keluar dari kerajaan dan jadi pendeta Buddhisme besar. Nanti di Cina dia dikenal dengan nama Bodhidharma. Orang inilah nanti yang menyebarkan ajaran-ajaran Buddhisme versi dia sesuai tafsirannya dia sendiri. Yang di Jepang dikenal sebagai Zen, nanti di Cina dikenal sebagai Chan. Bahasa Indianya sebenarnya Dhyana. Bahasa Arabnya adalah Din, jalan, agama. Dan itu yang disebarkan oleh Bodhidharma. Makanya orang Cina ketika bingung memahami rumusan agama-agama baru termasuk Zen, termasuk Chan ini, terus nyari petunjuk, disuruh jalan ke barat, ke India. Nah, terus lahirlah cerita Sun Gokong itu, untuk ngambil kitab suci yang ada di sana. Oke, yaitu fiksinya, tapi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sumbernya dari sana. Oke, Bodhidharma itu kadang-kadang disebut pendeta Tatmo. Nanti dianggap yang punya cikal bakal menurunkan bela diri semacam kungfu dan Shaolin. Oke, itu sejarahnya. Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Suddhodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Tidak bisa lihat binatang disembelih, nggak bisa lihat, pokoknya lembut, tidak tegaan. Makanya oleh ayahnya, anak ini jangan dibawa kemana-mana, di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa kemana-mana. Kasihan nanti dia stres, nggak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu pertapa. Zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu, orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun.
19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu, jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama ajudannya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Secakep apapun kamu, besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah, setiap orang sangat mungkin sakit, apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati, lihat orang mati kaget. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah. Dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa tidak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa tidak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa tidak takut kalau besok dia tua, nggak kuat ngapa-ngapain? Tapi dia kok senyum kemana-mana, tidak gelisah sama sekali, tidak kaget, tidak sumpek. Sampai dia menyimpulkan, kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa, nggak menarik sama sekali. Itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah Siddhartha Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya kalau tidak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa, kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana, jadi prosesnya harus beda, tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. Tapi yang jelas 4 tanda ini menggelisahkan. Nah, itulah nanti yang bikin Siddhartha Gautama mengembara, nyari sebenarnya kayak gimana sih kunci hidup ini. Itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari, 72 purnama, 2184 hari. Dia mencari pencerahan. Sempat berguru pada 2 orang tokoh besar zaman itu, tapi dia tidak terjawab problemnya. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya 6. Menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. Cuma dapatnya dia, lagi-lagi tidak manusiawi. Sampai dia merenung lama, akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan. Kalau bahasanya Abdul Kalam Azad, disitulah dia dapat wahyu. Ketemulah dia cahaya yang nanti dikenal orang sebagai Buddhisme. Jangan salah, Buddha itu istilah. Ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abdul Kalam Azad tadi sebenarnya itu kalau di Islam namanya Nabi, itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya, dia boleh menyandang gelar Buddha. Ya. Oke, ya Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Nanti Siddhartha Gautama ini meramalkan akan ada Buddha Pamungkas. Ya,
admin Buddha. Admin Buddha ini namanya adalah Buddha Maitreya. Maitreya itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang dapat dipercaya, yang baik hatinya. Benevolence. Jadi dapat dipercaya, baik hatinya, atau yang terpuji. Dan itu yang bagi banyak orang sebenarnya Siddhartha Gautama sedang meramalkan datangnya Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi makanya bagi yang percaya, Buddha Maitreya itu ya Muhammad, Buddha pamungkas, admin Buddha. Bagi yang mendalami Buddhisme, semua jalan sebenarnya bisa membawamu pada pencerahan. Boleh dengan jalan ilmu, boleh dengan jalan kerja, boleh banyak sekali jalan. Bahkan Buddha itu jenisnya macam-macam nanti. Bahkan ada Buddha perang, ada Buddha ketawa, ada Buddha dengan jalan menyenangkan orang lain, selalu senyum, selalu ketawa. Di situ dia dapat pencerahan, dia jadi Buddha ketawa. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.